Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati. Saya mahasiswa dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, kelas ekstensi 6AKS1 dengan nomor induk mahasiswa 2012120028. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi dengan judul Audit Laporan Keuangan. Yang pertama di sini terdapat cover, yaitu dengan judul Audit Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Jaka Darmawan. Pembahasan pertama yaitu definisi audit. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Dalam melaksanakan tugas audit, akuntan publik terikat pada kode etik, standar audit, dan standar pengendalian mutu. Lalu tujuan audit yaitu untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Lalu berikutnya terdapat hubungan tiga pihak. Untuk pihak yang pertama yaitu auditor, pihak kedua yaitu entitas yang diaudit, yang biasanya diwakili oleh manajemen dan karyawan pada perusahaan. Untuk pihak ketiga yaitu entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit, biasanya diwakili oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham. Berikutnya ada hubungan fidusia. Hubungan fidusia seperti yang sudah diuraikan dapat dilihat pada gambar di sampingnya, yaitu dapat dilihat sebagai bagian dari penerapan teori keuangan. Dalam hal ini, pihak prinsipal adalah pemegang saham, sedangkan agennya ialah direksi Dewan Komisaris. Berikutnya proses audit. Dalam proses audit terdapat evaluasi dan pengukuran yang memiliki 3 poin. Yang poin pertama yaitu jumlah atau saldo akun telah disajikan secara wajar. Poin kedua, akun telah disajikan sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Poin ketiga, pengungkapan atau disclosure atas akun-akun dalam laporan keuangan telah memadai. Walaupun evaluasi dan pengukuran secara teoritis harus dilakukan terhadap setiap akun, tetapi dalam praktek hal tersebut tidak dilakukan. Biasanya, akuntan publik menggunakan metode audit berbasis resiko dalam pelaksanaan audit. Berikutnya ada standar audit. Di Indonesia, standar audit yang harus diikuti ialah International Standard on Auditing atau ISI yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau IAASB. Standar audit yang dikeluarkan oleh IAASB dibagi ke dalam seksi-seksi berikut. Seksi 200 sampai 299 yaitu General Principle and Responsibilities. Seksi 300 sampai 499 yaitu Risk Assessment and Response to Asset Risk. Seksi 500 sampai 599 yaitu Audit Evidence. Seksi 600 sampai 699 yaitu Using the Work of Others. Seksi 700 sampai 799 yaitu Audit Concluding and Reporting. Seksi 800 sampai 899 yaitu Specialist Area. Standar audit memberikan tuntunan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakan dalam setiap langkah penugasan audit. Berikutnya ada tanggung jawab dan tujuan audit. Akuntan publik bertanggung jawab terhadap pendapat atau opini yang diberikan terhadap laporan keuangan. Pemberian opini yang tidak benar, baik karena kesalahan maupun kesengajaan, menjadi tanggung jawab audit. Tanggung jawab akuntan publik terhadap pendapat atau opini yang diberikan terkait dengan tujuan audit yang harus sudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna yang dituju terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh direksi atau manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Lalu penerimaan klien, keputusan krusial pertama yang harus dilakukan akuntan publik dalam penugasan audit adalah penerimaan klien. Pada waktu menerima tawaran dari suatu perusahaan atau entitas untuk mengaudit laporan keuangan, akuntan publik harus memutuskan apakah perusahaan atau entitas tersebut dapat diterima sebagai klien. Terdapat faktor penentu untuk penerimaan klien. Faktor yang pertama yaitu kegiatan bisnis klien, pemiliknya, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelolanya. Faktor penentu yang kedua yaitu komitmen manajemen terhadap diterapkannya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat juga syarat yang diperlukan dalam penerimaan klien. Syarat yang pertama yaitu informasi yang diberikan harus relevan, dan syarat kedua yaitu informasi yang diberikan harus berkualitas. Berikutnya ada pelaksanaan. Pelaksanaan audit dilakukan setelah tahap penerimaan klien selesai dilakukan dan surat penugasan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan audit meliputi hal-hal berikut. Hal pertama yaitu pengevaluasian atas kewajaran angka-angka dan kecukupan pengungkapan. Hal kedua, penilaian resiko salah saji material. Hal ketiga, pertimbangan terhadap pengendalian internal. Hal keempat, pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi. Hal kelima, pengevaluasian atas kewajaran estimasi. Dan hal keenam, yaitu pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Terdapat langkah-langkah pelaksanaan audit. Untuk langkah pertama yaitu audit berbasis resiko, langkah kedua yaitu perencanaan audit, langkah ketiga pengujian pengendalian internal, langkah keempat pengumpulan bukti audit, langkah kelima penyimpulan audit, dan langkah keenam yaitu pelaporan audit. Terdapat resiko, yaitu penerimaan dalam pelaksanaan audit yang salah dapat menimbulkan resiko penugasan bagi akuntan publik. Resiko ini dapat berakibat terhadap munculnya resiko bisnis bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan. Pada umumnya, resiko penugasan berasal dari resiko audit. Lalu ada regulasi. Regulasi terdapat tata kelola. Dalam hal tata kelola, SOA memfokuskan diri pada peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam sistem tata kelola dan pelaporan keuangan perusahaan. Berikut ini ikhtisar dalam pengaturan SOA tentang tata kelola perusahaan. Yang pertama ada pelaporan kepada publik, kedua tata kelola perusahaan, ketiga pengendalian internal, keempat komite audit, kelima benturan kepentingan, dan keenam peran manajemen. Berikutnya ada pelaporan keuangan. Dalam bidang pelaporan keuangan, SOA mengatur tentang pengungkapan, pelaporan, dan wewenang SEC. Keharusan untuk mengungkapkan beberapa informasi penting ditegaskan dalam SOA. Perjanjian bersifat di luar laporan posisi keuangan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Demikian juga kewajiban kontraktual lainnya. Lalu ada jasa audit. Reformasi di bidang audit dalam SOA mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan institusi, penugasan, dan independensi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang audit laporan keuangan pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Saya ucapkan terima kasih. Bila salah ada pengucapan, saya mohon maaf.